sahabat CM Channel semua, insya Allah nanti saya kupas sedikit ya tentang sosok Eyang Jaya Paksi sama Eyang Mbah Batuwangi ya. Nanti kita kupas sedikit. Oke, kita tutup dulu, akhiri dulu video kali ini. Sampurasun, salam rahayu, sagung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sahabat TM Channel yang saya hormati maupun Anda berada di mana, semoga kalian semua dan Anda semua selalu ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin. Oke, sahabat TM Channel semua, alhamdulillah sekarang saya masih di daerah Cipanas, Kampung Buniaga ya kalau nggak salah. Saya sekarang mau berbincang-bincang sama warga Cipanas, khususnya Kampung Buniaga, tentang tadi saya udah mengeksplor bahkan ziarah ke makam keramat Eyang Batuwangi. Nah sekarang saya mau berbincang-bincang ya tentang pengalaman tadi saya yang di situ sama orang asli Cipanas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, mohon maaf saya udah mengganggu pada waktu akan ya yang lagi bersantai. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ini namanya? Heri. Oke, sahabat yang channel semua, ini dengan Bapak Heri kita berbincang-bincang lihat pengalaman tadi ya yang di Keramat Eyang Batuwangi. Nah, Kang Heri, saya mau ngobrol-ngobrol. Ya. Pertama saya mau silaturahmi sama Kang Heri. Kedua mau ngobrol tentang makam keramat Eyang Batuwangi yang ada di Gunung Kasur, Gadog Cipanas ya. Tadi alhamdulillah kan sore saya ke situ. Alhamdulillah tempatnya enak, pemandangannya enak, terus adem, sejuk, nah gitu. Enak kalau dipakai tempat bertafakur makan. Ya. Nah kan tadi kan saya ke situ, saya mau bertanya sedikit. Ya. Bertanya sedikit soal keramat Eyang Batuwangi. Kan keramat Eyang Batuwangi itu udah melegendaris, Ya. apa masih biasa saja, cukup orang Cipanas saja yang tahu gitu. Soalnya alhamdulillah saya bukan asli orang Cipanas sampai ke sini, Ya. ke tenaran beliau gitu. Sekarang saya mau bertanya sama si Akang, bertanya gini kan, si Akang tahu nggak tentang sejarah keramat Eyang Batuwangi yang ada di Gunung Kasur, Gadog Cipanas? Ya gitu ya. Saya juga ibaratkannya gitu, warga dari sini. Iya. Emang dengar gitu. Iya. Tempat jarah itu Iya. suka banyak yang jarah. Mm-hmm. Saya sempat ya banyak gitu, orang-orang lain juga Ya. yang suka ke situ, ya suka ke situ gitu. Iya. Cuman saya nggak tahu itu ibaratkannya gitu, awal-awalnya yang dijarahin itu siapa gitu, asal muasalnya Dari mana ibaratnya itu apa, seorang ulama Iya. apa sesepuh kampung. Iya. Saya nggak tahu, saya juga belum tahu gitu. Iya. Nah, sahabat yang channel semua, ternyata si Kang Heri ini walaupun asli orang Cipanas, ternyata beliau nggak tahu tentang makam keramat Mbah Batuwangi. Iya. Mau nggak tahunya gini sih, beliau itu nggak tahu siapa aslinya yang Batuwangi dan dari mana asalnya, beliau itu nggak tahu. Nggak apa-apa Kang, ini mau ngobrol-ngobrol. Iya, nggak apa. Nah sekarang gini Kang, itu kan disebutnya Gunung Kasur. Iya. Memang tadi waktu saya bertawasul di makomnya, memang saya lihat ada lempengan batu. Iya. Mungkin orang sini, khususnya orang Cipanas, menamai gunung itu Gunung Kasur karena mungkin ada batu itu yang kayak kasur apa gimana kan? Emang ya gitu katanya ya. Iya. Tapi saya kalau dibilang, Iya. kalau dulu kan belum ada kasur gitu. Oh iya. Ya kemungkinan Ya betul. ya dilihat-lihat kayak bentuk-bentuknya Iya. aja gitu. Jadi cuma ya dipanggil Gunung Kasur. Oh, Ya. jadi dinamai Gunung Kasur lah. Ya, gitu. gitu. Oh, dikarenakan ala batu mirip kayak kasur. Kalau zaman sekarang Ya. gitu dilihatnya. Nah, sahabat ya channel,
ternyata Gunung Kasur itu kenapa dinamai Gunung Kasur? Menurut warga Cipanas, karena di puncak gunung itu ada batu yang mirip kasur, jadi dinamailah gunung itu Gunung Kasur menurut warga Cipanas gitu. Oh begitu kan ya. Nah kan saya mau bercerita sedikit. Tadi kan alhamdulillah ya saya sore udah ke situ, udah mengeksplor bahkan bertawasul di situ. Nah setelah saya bertawasul di situ, saya dapat wejangan kan. Dapat wejangan dari siapa ini secara batiniah gitu. Entah itu siapa yang ngobrolnya saya nggak tahu. Cuman saya dapat wejangannya tentang lingkungan keramat Gunung Kasur itu. Pertama, tapi mohon maaf kan ya, saya di sini bukan mau sok tahu atau mau melalui orang-orang Cipanas, bukan. Ya tapi maaf ya, saya potong. Iya. Justru itu bagus kalau bagi saya, karena saya juga nggak tahu asal muasalnya gimana. Gitu. Justru si ibaratnya saya nggak tahu, jadi tahu gitu asal muasalnya gitu. Makanya saya bilang itu seorang sesepuh apa seorang wali, ulama wali. Ya namanya juga kan lah orang tua dulu nggak ngasih tahu, saya juga nggak tahu. Nah jadi gini kan, tadi pengalaman saya ya waktu ke keramat Gunung Kasur, saya di situ bertawasul. Nah udah beres tawasul, yang nyampe ke batin saya gini. Pertama saya dapat wejangannya seperti ini kan, tolong luruskan kepada siapapun, khususnya kepada masyarakat sini ya. Tapi maaf kan, di sini saya bukan mau so tahu lagi ya, bukan. Ini batu tadinya bukan bekas kasur, kan, tapi itu bekas sejadah. Itu bekas sejadah beliau, di mana beliau mau sholat, bermunajat, bertafakur kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disitulah tempatnya. Itu bukan bekas kasur, bekas tidurnya beliau gitu kan tadi. Nah yang kedua wejangannya, tolong saya titip kepada anak cucu saya khususnya warga Cipanas, tolong rawat dan jaga dengan baik dan benar keramat ini. Nah yang kedua kan. Terus yang ketiga, tolong juga jangan sekali-kali orang yang niat berziarah ke sini minta sesuatu, entah itu dari segi materi, dari segi keselamatan, dari segi pengasihan, kewibawaan. Nah, kata yang ngasih wejangan sama saya tadi gitu, tolong jangan minta apa-apa, tapi niatkan dan tekadkan siapapun orang yang mau ziarah ke sini, satu niatkan sejak kalau bahasa Sundanya sejak ya, niatnya untuk mengingatkan kita kepada kematian, karena setiap yang hidup pasti akan mati, gitu kan tadi wejangannya. Terus yang kedua, datang ke sini tolong niatkan dan tekadkan mau bertafakur, minta ampunan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita yang banyak tadi gitu kan wejangannya. Tapi mohon maaf kan, tadi pengalaman saya waktu udah tawasul di situ, saya dapat wejangan kayak gitu. Di sini saya bukan berarti sakti, pintar ataupun bisa. Cuman tadi alhamdulillah yang terjadi kayak gitu kan. Jadi saya juga sempat terharu ya, ternyata Gunung Kasur ini keramatnya enak, dipakai, tapakurnya nyaman gitu kan ya. Nah gitu kan. Terus kan tadi saya mengeksplor ke belakang kan, ternyata di belakangnya itu banyak tumpukan-tumpukan batu. Nah si Akang kira-kira tahu nggak tuh tumpukan-tumpukan batu itu bekas apa gitu kan? Tahu nggak kan? Kalau itu saya kurang tahu. Ya. Nah sahabat IM Channel, ternyata Kang Heri ini benar-benar nggak tahu tentang siapa sosok yang bernama Eyang Batuwangi. Terus tadi ada maupun Eyang Jaya
Paksi, terus makom tadi ada makom ayang ibu. Ternyata Kang Heri walaupun asli orang sini nggak tahu beliau. Nah Kang, terus saya mau cerita lagi nih. Tadi hasil eksploran saya, ini secara batin saya kan, saya ketika masuk ke wilayah Gunung Kasur itu, kok perasaan batin saya bukan masuk ke sebuah gunung, tapi batin saya ngerasainnya masuk ke tempat beribadah, seperti ya musola, masjid gitu ya. Khususnya yang ke belakangnya itu saya seperti masuk ke dalam keraton gitu kan. Ini rasa batin saya gitu kan, bukan berarti tempat itu dulunya gitu, bukan. Nah terus gini kan, di situ teh makamnya bukan cuma 1 atau 2, ternyata ada 4, 5, sama 6-nya gitu kan. Bener, tapi kan si Akang mah nggak tahu benar-benar gitu kan, walaupun situ banyak makan. Nah Kang ini, tapi si Akang tahu nggak siapa aslinya Eyang Batuwangi? Ya justru saya belum tahu. Iya berarti benar. Sama CM, beliau benar-benar nggak tahu. Nah sekarang gini Kang, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya di sini mau menjelaskan tentang pengalaman tadi saya waktu ke situ ya. Saya dikasih tahu secara batin siapa sosok asli Eyang Batuwangi. Eyang Batuwangi itu nama kayak gimana ya namanya, bukan nama asli Kang disebutnya. Kalau Sunda gimana sih? Bukan nama asli teh nyebutinnya? Oh itu samaran. Samaran, kayak gelar ya. Nah ternyata beliau itu seorang, ini menurut saya beliau itu seorang waliullah kan, yang dulunya berjuang menyebarkan agama Islam, sehingga sampai sekarang agama Islam di wilayah Cipanas menyebar luas, berkembang dengan pesat kan ya. Nah yang Batuwangi itu tadi mah mengenali nama sayanya, wallahu a'lam bimuradi kan ya. Beliau mengenali sama saya Syekh Abdul Jabar. Makanya saya di situ menilai beliau ini mungkin wali. Nah terus kata beliau tadi bilangnya gini, saya Syekh Abdul Jabar, saya dulunya di sini tugas untuk menyebarkan agama Islam, agar agama Islam itu menyebar luas kan di setiap pelosok, di setiap penjuru gitu kan ya. Nah terus saya tanyain lagi, terus yang makom yang lainnya itu makom siapa, kata saya gitu. Nah tadi gini dia bilangnya yang satu ada makom yang Jaya Paksi, yang satunya lagi ada makom yang Ibu, terus yang satunya lagi ada makom Kinurya Sakti kan. Nah jadi di Gunung Kasur itu bukan cuma keramat Eyang Batuwangi doang kan, ternyata ada keramat Eyang Jaya Paksi, ada keramat Eyang Ibu, ada keramat Kinurya Sakti. Nah terus gini kan saya pengen khususnya masyarakat sini ya, masyarakat sini menjaga dan merawat, melestarikan keramat Eyang Batuwangi kan. Tolong dijaga dengan baik karena beliau itu adalah sosok wali yang dulunya berjuang gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah wa syukurillah Islam itu udah menyebar luas. Sekarang mah kita sebagai umat muslim tinggal enaknya kan, sholat tinggal sholat kan, ngaji tinggal ngaji kan gitu. Ya gitu juga ya, karena udah diperjelas sama si Ayang, ya kemungkinan saya kan udah, walaupun itu sedikit udah tahu. Ya insya Allah mudah-mudahan esok atau lusanya saya ya mungkin pasti gitu ke situ sebagai ibaratnya orang asli orang sini gitu. Ya kalau udah tahu riwayatnya asal muasalnya. Kan kalau saya, kenapa saya nggak mau tahu ke tempat ziarah itu, karena kan saya pengen tahu itu awalnya dari mananya. Betul.
saya nggak mau salah jalan lah ibaratnya gitu. Betul. Ya kalau udah diperjelas begini mah insya Allah lah saya gitu. Ya, betul. Sama teman maupun saudara, insya Allah gitu saya ke situ. Gimana kan? Gini, tapi saya mau itu dulu ya, karena saya bahasa Indonesia-nya belum lancar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sama Kang saya juga. Gitu. Ya, gimana? Iya, itu yang terang gitu. Makna itu yang batu wangi teh naon gitu makna. Nepikeun ka anjeunna teh bergelar eyang batu wangi gitu. Ya, gitu. Jadi oke, sahabat ya semua. Jadi Kang Heri nanya sama saya, nanyanya gini, apa sih makna dari nama Eyang Batuwangi? Kan nggak sembarangan menjadikan nama Eyang Batuwangi. Iya. Itu kalau nggak ada maknanya. Nah beliau itu bertanya makna dari nama Eyang Batuwangi. Iya. Nah sekarang sahabat YM Channel, saya mau jawab ya. Di sini saya mau jawabnya, bukan saya pintar ataupun sakti ataupun bisa, bukan. Cuman saya mau menjawab pertanyaan beliau itu berdasarkan pengalaman tadi saya tuh waktu di Keramat Eyang Batuwangi ya. Iya. Nah jadi gini Kang, Kang, jadi sudah ya, sudah ya. Sudah. Jadi ya Kang Heri, nami batu Eyang Batuwangi dicanak maknana, pemaknana kecil, ari batu teh teas, batu teh, wangi teh sengit kan, lungkus saudara sengit. Jadi teaskeun kasayan urang supaya sengit perilaku urang, khususnya ngaran urang gitu. Jadi kudu telas, kalian halus, laku lampau urang supaya sengit. Intinya gitu. Makna Batuwangi teh pertama kudu tewas, laku jeung lampau urang karena kehalusan. Jadi entong letoy, entong letoy, entong lemah, intinya gitu. Kudu kokoh, kudu kuat. Dimana ngajarankeun kehalusan. Tapi dinya engke bakal sengit karena kehalusan laku lampau urang. Pas gitu mah. Pas gitu. Nah, sahabat YM, tadi udah saya jawab ya. Cuma pakai bahasa Sunda. Karena Kang Heri bahasa DI-nya belum terlalu lancar, sama saya juga belum lancar. Nah, jadi gitu Kang. Nama, makna dari nama Batuwangi. Satu, harus keras dalam berbuat kebaikan. Karena dengan bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, disitulah akan wangi perilaku dan nama kita. Begitulah makna dari nama Batuwangi. Gitu kan? Ada yang terang teh kieu kan tadi teh seharusnya akan aya opat makom. Ya, betul. Abdi teh hoyong terang sahiji-hiji makom eta nu di dinya gitu. Sanes Eyang Batuwangi unggul. Ya, betul. Oke, sahabat EM, Kang Heri bertanya lagi soal makom keramat yang lainnya selain makom keramat Eyang Batuwangi ya. Nah, Kang, saya mau minta maaf lagi. Bukan saya mau sokar lagi ya Kang. Berhubung si Akang bertanya, jadi saya jawab. Gitu. Jadi jawaban saya gini, kan di situ ada 4 makom keramat. Ke-1 makom keramat Eyang Batuwangi, kedua makom keramat Eyang Jayapaksi Kang. Iya. Yang kedua tuh makom Eyang Jayapaksi. Ya, itu Eyang Jayapaksi itu sebagai apa di situnya gitu. Nah, menurut pengalaman saya tadi, makna gitu. Makna nama atau naon sih perjuangan Eyang Jayapaksi teh baheulana gitu. Mohon gitu. Jadi kieu Mang. Eyang Jayapaksi adalah sebagai pejuang. Sami Mang pejuang kene, cuman pejuangna Eyang Jayapaksi dina hal pengamanan Mang. Bukan dina siar Islam. Jadi Eyang Jayapaksi itu
tugasnya untuk pengamanan. Dulu mah tuh mang boro-boro aman. Dijajahnya diajak itu video gitu kan tahan ngamankeun teh yang Jaya Paksi gitu. Terus kalau Amang bertanya soal makna nama Jaya Paksi, ini jawabannya man. Menurut pengalaman saya, Ya. Jaya Paksi, Jaya itu berjaya man. Jaya, Ya. berjaya. Paksi itu jago. Jadi jayakanlah kejagoanmu gitu untuk membela kebenaran gitu man. Makna dari Jaya Paksi itu jayakanlah kegagahanmu untuk membela kebenaran. Ya. Gitu. Ya kan itu teh aya opatnya Ya. anu dua Laras. anu hiji gitu ya. Laras. Anu terus dua kan namanya Jaya Paksi. Ya. Anu katiluna tapi hoyong terang gitu, hoyong terang teh hoyong diperjelas sasana aku upami tos jelas mah kan abdi meureunan dinatan oge tos jelas kieu mah sejarah-sejarahna. Abdi kan biasa kanu sanes oge Iya. kieu Iya, ya betul. perjalananana sejarah-sejarahna gitu abdi teh. Ya. Ari kieu mah kan abdi tos terang mah gitu Ya. wangtun masih antarang anu sanes oge gitu. Ya, Tah ya. ieu asal-asalna, tah ieu cucukanana gitu. Iya. Tapi hoyong terang nu katilu eta anu katilu eta teh saha gitu nya. makom sahana Ya gitu. makom sahana gitu. Jadi kia kan anu pertama makom yang Batuwangi, Batuwangi. anu kedua makom yang Jaya Paksi, Jaya Paksi. anu katilu makom yang Ibu. Ya. Yang Ibu. Saya sih yang Ibu ini menurut pengalaman saya tadi. Iya. Maaf saya nggak mau sok tahu, nggak mau mendahului orang-orang yang tahu khususnya orang sini. Bukan, cuman saya menjawab berdasarkan pengalaman hasil tadi kan. Nah, Eyang Ibu itu istri dari Eyang Jaya Paksi. Beda. Eyang Batuwangi bukan. Eyang Batuwangi itu sosok ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam dari sini. Ya. Kenapa bisa bergabung dengan Eyang Jaya Paksi sama Eyang Ibu? Karena ini disuruh gurunya agar menopang ini yang tiga ini, yang Jaya Paksi sama yang Ibu kan gitu. Jadi Eyang Ibu itu istri dari Eyang Jaya Paksi menurut saya. Tapi wallahu alam, menurut orang lain saya nggak tahu. Cuman saya berbicara ini hasil pengalaman tadi kan gitu. Ada makom Eyang Ibu juga. Alhamdulillahnya. Terus diperjelas itu nya kan eta teh janten opat merenya anu hiji deui tah. Abdi teh yang terang deh hoyong punten tapi nya abdi siap. gitu juga. Siap. Tapi abdi asli orang dieu, tapi abdi teh terang. Ya betul. Anu kaopat makom krama Kinuria Sakti. Kinuria Sakti. Anu kaopat teh. Alhamdulillahnya gitu kadongkapan nasihat ka dieu ku abdi tampi. Alhamdulillah kan Atur bisa. Justru anu masihan keterangan teh anu cucuk-cucuanana gitu. Ya. Abdi ka sia gitu. Tapi sanes sia abdi ka sia gitu. Kakak abdi nya maksudna teh sia ka abdi gitu. Nya justru alhamdulillah lah ari tos terang kieu mah merenang abdi yang insyaallah merenang tos terang riwayat asal muasalna ieu Batuwangi Eyang Batuwangi teh gitu. Jadi abdi nan teu acan ka ditu teh ku sabab abdi hayong terang teh naon maknana asal-asalna. Abdi kan alim merenanya ibaratkeun mah jalan lah jalan gitu. Kan seueur anu sok kadararinya tapi kan udah yang terang. Betul. Saya. Nah, jadi gitu kan di Gunung Kasur itu ada 4 makom krama. Ada makom Eyang Ibu, ada makom Eyang Jaya Paksi, ada makom Kinuria Sakti, ada makom Eyang Batuwangi. Nah, keempat makom itu masih dibilang
kerabat atau saudara kan ya. Ya. Khususnya ini yang dua, yang ibu sama yang Gaya Paksi, Nuria Sakti itu yang ketiga itu masih keluarga kan. Oh iya. Dulunya beliau itu alhamdulillah ya perginya ke sini itu bertugas untuk menyebarkan agama Islam sih kan intinya itu. Iya. Sehingga agama Islam itu menyebar luas kan ya. Alhamdulillah kan sekarang di mana-mana kan ya panas ya. Nah terus gini Kang, saya mau berpesan menyampaikan lagi wejangan dari beliau tadi waktu saya berjarak ke situ. Ya. Yang ke satu, jangan sampai ada niat dan tekad mau minta sesuatu datang ke makom keramat itu. Terus yang kedua, tolong jaga dan rawat tempat itu dengan baik dan benar. Nah yang ketiga, tolong sampaikan bahwa ini bukan bekas kasur, tapi ini tempat dulunya dipakai sejadah untuk sholat dan bertafakur diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Nah terus niatkan dan tekadkan ketika ziarah ke makom ini, niat dan tekadnya untuk minta ampunan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia ya tidak luput dari dosa kan. Khususnya dari saya pribadi dosanya banyak kalau saya pribadi gitu kan. Oke, nah sahabat AM Channel yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah perbincangan kali ini dengan Kang Heri warga Cipanas sudah beres soal makom keramat yang Batuwangi yang ada di Gunung Kasur Cipanas ya. Makasih Kang Heri atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf waktunya udah diganggu ya. Makasih atas waktunya. Oke, sahabat AM Channel, sebelum saya tutup, bila ada sahabat channel yang mau ditanyakan, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi saya mohon bantuannya, mohon keriduannya, tolong dibantu channel YM Channel, tolong di like, subscribe, komen, dan share. Oke, sebelum saya tutup, saya mau minta maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan lahir dan batinnya. Oke, terima kasih semuanya sahabat YM Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampurasun. Salam rahayu.